Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi untuk setiap saudara dimanapun berada. Kembali pagi hari ini dalam program Memulai Hari bersama Kristus dengan saya Gary Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Kembali dalam serial belajar dari 12 murid Yesus, di mana hari ini kita akan membahas seorang murid yang bernama Tadeus. Tetapi sebelumnya, mari kita boleh tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan nafas yang baru, hari yang baru. Kami percaya bahwa sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu untuk menguatkan setiap perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya, amin. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 22. Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Tadeus juga dikenal dengan nama Yudas anak Yakobus. Tentu saja ini berbeda dengan Yudas Iskariot ataupun penulis surat Yudas. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan namanya disebut dalam daftar Rasul dalam Matius 10 ayat 3 dan juga Markus 3 ayat 18 sebagai orang yang bernama Tadeus. Tetapi dalam Lukas 6 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 22, dia juga disebut sebagai Yudas anak Yakobus. Nama Tadeus sendiri memiliki arti berani atau orang yang penuh kasih. Dan dalam Alkitab, satu-satunya perkataan yang dicatat dari Rasul Tadeus adalah pertanyaannya kepada Yesus yang tadi sudah kita baca dalam Yohanes 14 ayat 22. Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ia bertanya mengapa Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid tetapi tidak kepada dunia. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa ia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan ingin memahami rencana Allah dengan lebih mendalam. Tradisi Kristen mencatat bahwa Tadeus menginjil di Mesopotamia, Armenia, dan Persia, serta mati sebagai martir karena imannya. Gereja Armenia bahkan menghormatinya sebagai salah satu pendiri iman Kristen di sana. Dan pada hari ini kita akan mempelajari beberapa hal dari kehidupan Rasul Tadeus. Yang pertama, iman yang kuat dimulai dari pertanyaan yang tulus. Ketika Yesus berbicara tentang menyatakan dirinya kepada murid-murid, lalu kemudian Tadeus bertanya, "Mengapa engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Ini menunjukkan bahwa ia ingin memahami lebih dalam mengapa Yesus bekerja dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang takut bertanya tentang iman mereka karena takut dianggap kurang percaya. Maka saya sering katakan, kalau kita tidak pernah mempertanyakan tentang iman kita, tidak pernah memiliki rasa ingin tahu tentang iman kita, maka sebenarnya murtad itu tinggal tunggu waktu. Tentu saja bukan berarti kita mempertanyakan dalam konteks meragukan, bukan. Tetapi pertanyaan yang tulus bukanlah tanda kurangnya iman, melainkan langkah pertama menuju iman yang lebih dalam. Anda tidak mungkin bisa menuju iman yang lebih dalam kalau tidak pernah mempertanyakan apa yang Anda percayai. Tuhan tidak keberatan ketika kita bertanya, selama kita mencari jawaban dengan hati yang terbuka kepadanya. Maka saudari yang terkasih, Matius 7 ayat 7 mengatakan,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya, iman yang sejati tidak takut bertanya. Selama yang kita cari adalah jawaban, bukan hanya sekedar mempertentangkan sesuatu. Karena pertanyaan yang tulus akan membawa kita lebih dekat kepada kebenaran Tuhan. Yang kedua, Allah menyatakan dirinya kepada mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Jawaban Yesus kepada Tadeus dalam Yohanes 14 ayat 23 menegaskan bahwa Yesus akan menyatakan dirinya kepada mereka yang mengasihinya dan menaati firman-Nya. Ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Tuhan bukan hanya sekedar melihat tanda-tanda besar, tetapi soal hubungan pribadi dengannya. Banyak orang ingin melihat mujizat atau bukti nyata sebelum percaya kepada Tuhan. Tetapi dari sini kita juga bisa mempelajari bahwa Yesus berkata, mereka yang mengasihinya dan mentaati firman-Nya akan mengalami hadirat-Nya secara nyata. Tuhan tidak hanya ingin kita tahu tentang Dia, tetapi ingin kita juga hidup bersama Dia. Dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, Tuhan menyatakan dirinya bukan kepada yang sekedar ingin melihat keajaiban, tetapi kepada yang ingin hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Yang ketiga, iman sejati harus berani bertindak. Dalam tradisi gereja, kita bisa melihat beberapa catatan bahwa Rasul Tadeus tidak hanya bertanya, tetapi juga bertindak. Ia menginjil ke wilayah-wilayah yang belum mengenal Kristus, termasuk Mesopotamia, Armenia, dan Persia. Artinya apa? Penting untuk kita bertanya, tetapi pertanyaan yang kemudian dijawab itu menambah iman kita harus disertai dengan tindakan supaya setiap kita bisa memperkatakan firman itu dan memberitakan kabar baik kepada orang lain. Jauh lebih baik, saudara, dibandingkan kita hanya memperdebatkan hal-hal yang tidak penting dalam firman Tuhan yang pada akhirnya memunculkan perpecahan. Ingat, panggilan kita adalah untuk membawa damai, memberitakan kasih Kristus. Jadi Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk memahami firman-Nya, tetapi juga untuk hidup di dalamnya dan membagikannya kepada orang lain. Saya ulangi, membagikannya kepada orang lain. Jadi iman yang hanya berhenti di kepala tanpa diwujudkan dalam tindakan tidak akan berdampak bagi dunia. Dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Artinya, iman yang hidup bukan hanya bertanya dan menerima jawaban, tetapi juga bertindak sesuai dengan kebenaran yang sudah ditemukan. Yang keempat, berani berdiri bagi Kristus, meskipun harus membayar harga. Seperti banyak rasul lainnya, Tadeus juga mati sebagai martir. Ia mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil, bahkan sampai titik pengorbanan nyawa. Saudara, mengikut Kristus bukanlah jalan yang selalu mudah. Ada harga yang harus dibayar, baik itu dalam bentuk pengorbanan waktu, kenyamanan, atau beberapa contoh adalah nyawa. Namun Tuhan menjanjikan selalu ada hadiah yang indah, yaitu mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengikut Kristus
mungkin memiliki harga yang tinggi, tetapi janjinya jauh lebih besar daripada pengorbanan kita. Rasul Tadeus mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati dimulai dengan pertanyaan yang tulus dan diperkuat oleh hubungan pribadi dengan Tuhan, serta dibuktikan dalam tindakan dan siap menghadapi tantangan. Pertanyaannya, apakah kita hanya ingin tahu tentang Tuhan atau benar-benar ingin hidup dalam kebenarannya? Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan firman-Mu ini menuntun kami untuk menjadi orang yang setia, taat, dan terus mencari Engkau, mencari segala kebenaran-Mu di dalam firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus berkatilah suami kami, istri kami, dan anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan tetap menyertai mereka, dan perlindungan-Mu luar biasa atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami siap menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman dan merenungkannya. Maka biarlah seluruh hari ini, seluruh aktivitas kita selalu dalam perlindungan sempurna dari Tuhan. Jangan lupa untuk selalu memulai hari Bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.